Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Burhanuddin dari Sekolah Tinggi Agama Islam Barus, Prodi Studi Agama-Agama. Mari saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Oke, semangat. semangat. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Baik ya, sebelum memasuki pelajaran kita yang kedua, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat dan berkah ke depannya. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Saya tunjuk Abdu untuk memimpin doa. Baik. Kalian bisa mulai belajar pada pagi hari ini. Kita berdoa dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik ya, sebelum masuk ke pelajaran saya absen dulu ya. Oke. Muhammad Ridwan. Oke. Muhammad Fauzana. Oke. Siti Ramadhani. Oke. Mahyudin. Oke. Abdul. Ayo Pak. Oke. Baik ya, berarti di sini kita ikut semuanya ya, ada yang absen. Jadi kita masuk lanjut materi dari resolusi konflik sosial keagamaan. Jadi kita melanjutkan dari materi yang kedua ya. Jadi kalau yang pertama kita hanya sebatas pada kontrak perkuliahan dan materi umum. Yang kedua kita akan memasuki tentang pengertian dasar konflik. Karena apa? Nanti materi ini dapat kalian gunakan untuk kehidupan keseharian kalian, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri kalian, dalam lingkungan, ataupun di dalam masyarakat yang ada. Kira-kira sudah ada gambaran dari kalian semuanya? Sudah tentunya ya. Baik, kita masuk dari yang materi pertama tentang konflik. Konflik, baik dalam kehidupan kita seharian itu tidak lepas dari yang adanya konflik. Bisa jadi dari konflik dalam hati kita sendiri, dengan kawan kita, dengan orang tua kita, bahkan lingkungan tempat tinggal kita. Sebagai contohnya ya, kalau kita melihat dari pengertian dasar konflik, saya mengutip dari pendapatnya Simon Fisher ya, yang mengatakan bahwa konflik itu adanya hubungan dua orang. Jadi kalau tidak ada hubungan, itu tidak hubungan dan tujuan yang berbeda. Ini adalah pengertian konflik menurut Simon Fisher ya. Bisa kita lihat ada beberapa contoh ya yang saya ambil dari media. Sebagai contohnya, konflik antar Rusia dan Ukraina, konflik antar negara. Yang selanjutnya lagi, yang baru-baru ini terjadi, konflik antara Iran dan Israel. Di mana Iran dan Israel ini, kalau kita lihat dari peta dunia, sebagai contohnya apa ini? Yang baru saja sekiranya 2 hari ini ya, yaitu konflik antara Thailand dan Kamboja. Karena daerahnya itu saling berdekatan, maka yang timbul apa terjadi? Perebutan antara satu negara dengan negara lain. Jadi kalau kita lihat dari foto ini ya, dari beberapa fakta dan data tentang konflik, itu pertama,
kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan beberapa macam konflik. Bisa konflik negara, konflik wilayah, bisa juga konflik agama. Sebagai contohnya kalau kita melihat dari foto yang terakhir, yaitu antara Palestina dan Israel. Bisa jadi agama, bisa jadi wilayah, bisa jadi power. Terus yang kedua, terkait dari unsur-unsur konflik. Jadi yang dinamakan dengan konflik itu pasti ada unsurnya. Apa sih Pak kira-kira unsur-unsur yang bentuk terjadinya sebuah konflik? Kalau kita lihat, yang pertama itu pasti ada pemicu, trigger. Sebagai contohnya, kalau kita lihat seperti ini kan, ini kalau di Indonesia mungkin bisa dimaknai dengan ada faktor penyebab dasar. Penyebabnya dasarnya apa? Yang perebutan tali tambang. Sebagai contohnya yang paling mudah kan, seperti itu. Itu faktor 1 dan 2. Mulai dari faktor pemicu sampai penyebab dasar. Ya, kita lihat lagi faktor 3 dan 4, yaitu adanya faktor mobilisasi massa. Dari faktor yang sangat kecil konfliknya tiba-tiba jadi besar, bisa jadi tidak, bisa jadi karena adanya mobilisasi massa. Bisa jadi karena daerah, keagamaan, rasa masif dan penanggungan, ataupun bisa faktor yang lainnya. Yang selanjutnya yang terakhir itu ada faktor yang memperburuk. Sebagai contohnya apa? Oh, ada peraturan yang sekiranya itu tidak mendukung konflik. Saya mengutip dari salah satu tokoh ya, Johan Galtung. Di mana Johan Galtung ini membagi konflik dari level yang terkecil menjadi level yang paling besar. Sebagai contohnya, mulai dari mikro konflik, meso konflik, makro konflik, sampai mega konflik. Sebagai contohnya, kalau kita mengutip dari pendapat Johan Galtung ini, nomor 1 ya, mikro konflik. Jadi kalau konflik itu berada dalam, sebagai contohnya, oh ini saya ambil ya, contoh aja ya, ini bukan antara perempuan dan laki-laki ya, kita lihat aja ya. Yang pertama itu pasti apa? Bisa jadi dalam diri kita sendiri dari konflik. Ada lagi masih dalam tahap mikro ya, bisa dengan antara kakak dan adik. Itu bisa juga menyebabkan sebuah konflik yang masih mikro. Bisa juga antara orang tua dengan anak. Itu yang namanya mikro konflik karena adanya tujuan atau kepentingan yang berbeda antara si anak dengan orang tua yang ada. Sebagai contohnya, meso konflik ini namanya sudah lebih luas ya, dari pribadi diri ya, dari dalam keluarga menuju sebagai namanya ya, lingkungan, bisa lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja, bahkan kalau kita ya di mahasiswa kan, lingkungan mahasiswa pun juga sama, bisa menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Bisa jadi karena tujuan dan kepentingannya berbeda, karena ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan, agak sulit juga terjadi sebuah, kita lihat ya, makro konflik. Contohnya ataupun mega konflik ya, perang dunia 1, perang dunia 2. Ini adalah contoh-contoh dari konflik yang ranahnya sudah luas. Kalau makro itu bisa jadi antar negara, bisa juga antar agama ataupun antar golongan yang ada. Mega konflik. Kalau mega konflik ini saya ambil contoh satu ya. Seluruh dunia itu berada dalam ranah konflik, ranah kepentingan, ranah perang. Itu sebagai contoh dari mega konflik. Masuk dalam level konflik, kita lanjutkan lagi pada jenis-jenis konflik yang terjadi. Sebagai ya, kondisi yang pertama yaitu tanpa adanya konflik, tanpa konflik, no konflik. Jadi kalau no konflik ini agak sulit deteksi terjadinya sebuah konflik yang terjadi, sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adanya yang konflik. Konfliknya tidak muncul di dalam sebuah permukaan, tapi di dalamnya ya, di dalam akarnya,
Gesturnya itu ada, bisa jadi karena ketimpangan sosial, bisa jadi karena adanya tidak keadilan, atau konflik. Kalau konflik ini biasanya terjadi walaupun tanpa adanya hubungan, tapi bisa terjadi sebuah konflik. Kalau kita melihat ya permukaan itu di atas sudah terlihat sama sekali. Pengertian dasar tadi ya, kita bisa ambil kesimpulan ini sudah saya komunikasikan supaya dapat dipahami materi kali ini ya, terkait dari materi konflik, pengertian dasar konflik. Yaitu apa? Konflik bisa terjadi karena adanya dua hubungan antara individu dengan individu lain yang memiliki kepentingan yang berbeda, tujuan yang berbeda. Itu yang dinamakan dengan konflik. Dari konflik tadi ya, ada level konflik, ada unsur konflik, sampai ada jenis konflik. Jadi kalau kita amati ya lebih banyak level konflik, mulai dari konflik mikro ini paling kecil, meso, makro, sampai mega konflik. Kalau mega konflik itu sudah dunia. Jadi kalau semakin ke atas, semakin ke sini itu semakin meningkat konfliknya. Jenis konfliknya tanpa konflik, konflik permukaan, konflik terbuka, sampai pada konflik. Kalau lagi unsur konfliknya terjadi, ada juga sebagai contohnya ya, terjadinya sebuah konflik, maka yang terjadi yang pertama apa? Pasti ada pemicu yang ada. Kalau nggak ada pemicu maka tidak terjadi sebuah materi untuk perkuliahan hari ini ya. Kira-kira dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, kira-kira ada pertanyaan dari mahasiswa? Saya Pak. Oke, saudara Abdul, apa pertanyaannya? Jadi terkait konflik makro sama konflik mega tadi, Ya. itu kan sama-sama besar. Kalau tadi untuk konflik makro tadi, kalau memberikan contohnya tadi antara Israel dengan Palestina. Baru konflik mega tadi contohnya perang dunia kedua. Kalau kan sama besar. Jadi apa perbedaan di antara dua konflik itu, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus ya dari saudara aku ya, terkait dari antara konflik makro dan konflik mega. Jadi kalau kita melihat dari bahasanya Tuhan langsung, contohnya ya, kalau sudah mega berarti ini sudah dunia. Artinya bisa jadi sebagai contohnya itu pasti ada negara-negara yang lain yang turut terlibat di dalamnya. Sebagai contohnya kalau Israel didukung oleh Amerika, kalau Iran didukung oleh negara yang lain, bisa jadi ya dari Cina ataupun Rusia, walaupun sama ini tidak mengakuinya, itu nanti dari makro bisa jadi lagi menjadi mega. Kalau mega berarti negara lain atau wilayah-wilayah lain yang di luar dari kedua negara ini turut terlibat, maka konflik makro ini jadi konflik mega, seluruh dunia turut serta dalam. Jadi bisa dipahami semuanya ya, perbedaan antara konflik makro dan konflik mega. Kalau sekiranya dari kalian ya teman-teman ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara menyelesaikan konflik ini? Maka kalian harus mengikuti perkuliahan tadi ya, minggu depan dan minggu depannya lagi. Maka akan diselesaikan ya, bagaimana cara menyelesaikan konflik. Tuh. Kalau di sini saya hari ini hanya sebatas teori dasar, pengertian dasar tentang konflik. Supaya apa? Kalian berbanyak bisa tertarik lagi dengan materi ini. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena saya juga sudah merangkumnya dalam sebuah tabel ini, level konflik, jenis konflik, dan unsur-unsur konflik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.